Halo, apa kabar hari ini? Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen di dalam ekosistem. Komponen-komponen apa saja yang ada dalam ekosistem, bagaimana pengaruhnya, kemudian peranan masing-masing komponen itu dalam ekosistem, dalam fungsi masing-masing sehingga ekosistem bisa tetap seimbang. Mari kita bersama-sama melihat komponen-komponen dalam ekosistem dan bagaimana peranannya dalam sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem. Ada dua komponen yang kita akan bahas hari ini. Yang pertama yang kita mau lihat tentang komponen dalam ekosistem adalah komponen abiotik. Komponen abiotik. Dari kata asalnya a artinya tidak, bios artinya hidup. Berarti komponen ini adalah semua komponen-komponen dalam ekosistem yang ditempati oleh benda mati atau makhluk tidak hidup. Komponen biotik yang kita akan lihat atau benda-benda mati yang ada dalam ekosistem atau makhluk tak hidup di dalam ekosistem yang kita lihat yang pertama adalah air. Air dalam ekosistem sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tidak ada makhluk hidup yang tidak memerlukan air. Sebab itu semua makhluk hidup memerlukan air dan sangat tergantung pada komponen abiotik ini. Jadi peranan air sebagai komponen abiotik di dalam ekosistem sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup lain. Ada banyak peranannya tergantung dari jenis makhluk hidup yang membutuhkan ini. Itu adalah komponen pertama. Komponen kedua yang ada dalam ekosistem adalah tanah. Kita ketahui bersama bahwa tempat hidup makhluk hidup baik tumbuhan maupun pada hewan tidak lain adalah ada hewan tertentu yang hidup di tanah, di darat, kemudian tanah itu merupakan tempat atau media tumbuh-tumbuhan karena di dalamnya tersedia unsur-unsur hara untuk pertumbuhan pada tumbuhan. Sebab itu tanah adalah salah satu komponen abiotik di dalam ekosistem yang juga dibutuhkan dan sangat diperlukan oleh makhluk hidup lainnya. Itu komponen kedua. Komponen ketiga yang kita akan lihat yang ada dalam ekosistem adalah udara. Udara ada banyak macamnya, karbon dioksida, nitrogen, kemudian oksigen. Udara sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semua makhluk hidup ciri yang dimiliki atau salah satu ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup adalah melakukan respirasi. Dan pada peristiwa respirasi atau pernapasan ini, makhluk hidup membutuhkan udara, dalam hal ini adalah oksigen. Sebab itu komponen udara ini dalam ekosistem sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Itu komponen ketiga. Komponen keempat adalah cahaya matahari. Sumber energi yang ada di bumi ini adalah cahaya matahari. Dalam sistem perkembangbiakan, sistem perkembangan makhluk hidup, pertumbuhan makhluk hidup, semua makhluk hidup membutuhkan cahaya. Apalagi pada tumbuhan hijau ketika dia melakukan fotosintesis, salah satu komponen yang mutlak ada pada saat terjadi fotosintesis pada tumbuhan adalah cahaya matahari. Sebab itu komponen abiotik, cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam ekosistem. Komponen yang terakhir adalah komponen yang kelima, yaitu suhu. Makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di bawah suhu rendah, tetapi ada juga yang tidak bisa hidup di bawah suhu rendah.
Ada makhluk hidup yang mungkin bertahan pada suhu tinggi, tetapi ada makhluk hidup yang juga tidak tahan pada suhu ini. Dalam perkembangannya, suhu sangat memegang peranan dalam ekosistem. Dalam proses fotosintesis, salah satu faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan adalah suhu. Sebab itu komponen ini pada makhluk hidup sangat berperan dan dibutuhkan dalam proses kehidupan dalam ekosistem. Nah, demikian tadi, ini komponen abiotik yang saya berikan. Ada 5 komponen abiotik dan selalu ada di sekitar kita: air, tanah, udara, cahaya matahari, dan suhu. Nah, ini komponen biotik. Komponen yang kedua yang kita akan lihat adalah yang saya sebut tadi adalah komponen abiotik. Komponen yang kedua yang kita lihat adalah komponen biotik. Semua makhluk hidup, semua benda hidup, semua yang hidup di dalam ekosistem itu disebut komponen abiotik. Dalam ekosistem, komponen biotik ini masih dikelompokkan atau digolongkan atas 3 jenis. Dalam komponen biotik dalam ekosistem ada yang disebut dengan produsen, ada yang disebut dengan konsumen, dan ada yang disebut dengan dekomposer. Ketiga kelompok ini, semua yang ada di dalamnya itu adalah makhluk hidup. Nah, baik, kita lihat satu persatu. Produsen atau biasa disebut penghasil dalam sebuah ekosistem itu ditempati oleh semua tumbuhan hijau. Semua tumbuhan hijau. Ya. Tumbuhan hijau sebagai penghasil di dalam ekosistem karena dia mampu membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Kemudian komponen kedua, konsumen. Konsumen dalam ekosistem itu masih dikelompokkan lagi, ada 3 kelompok utama. Ada yang disebut dengan karnivora, ada herbivora, dan ada omnivora. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging, herbivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan, dan omnivora adalah kelompok hewan atau manusia pemakan segalanya. Dan manusia berada dalam omnivora ini karena manusia bisa memakan tumbuhan dan juga bisa memakan hewan. Nah, ini konsumen. Dikatakan konsumen atau pemakai karena komponen ini sangat tergantung apa yang dihasilkan oleh produsen. Komponen yang ketiga, komponen biotik. Jenis yang menyusun komponen yang ketiga yaitu dekomposer. Biasa disebut pengurai. Kelompok makhluk hidup ini adalah kelompok makhluk hidup yang berperan untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Dalam hal ini adalah jika tumbuhan mati, konsumen mati, maka semua akan diuraikan oleh kelompok ini atau dekomposer ini menjadi materi-materi, kemudian terurai sempurna. Ada yang mengalami perubahan, ada yang malah menjadi humus tanah, dan kalau sudah lama ada juga yang mengalami transformasi dan perubahan menjadi gas bumi. Nah, ini komponen biotik. Semua makhluk hidup di dalam ekosistem disebut komponen biotik, disebut komponen biotik. Dan 3 kelompok utama komponen biotik dalam ekosistem, ada 3 kelompok: produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, kita akan lanjut pembahasan lanjut yang berperan dari setiap peranannya ini. Tadi saya sudah jelaskan, tapi berikut ini penjelasan secara rinci. Produsen dalam ekosistem itu ditempati oleh tumbuhan hijau karena dia mampu memanfaatkan cahaya matahari. Ingat, cahaya matahari ini adalah komponen abiotik untuk menghasilkan zat makanan melalui fotosintesis sehingga disebut produsen. Jadi dia memproduksi zat makanan melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Ini yang menyebabkan
dia disebut penghasil atau produsen. Nah, organisme yang dapat membuat makanannya seperti yang saya sampaikan tadi, membuat makanannya sendiri, itu diberikan istilah sebagai organisme autotrof. Auto sendiri, trofi makanan. Makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri di dalam ekosistem disebut autotrof. Nah, kelompok ini seperti yang saya katakan tadi itu ditempati oleh tumbuhan hijau. Nah, bagaimana kalau dalam ekosistem air? Tumbuhan hijau itu berada di darat misalnya, walaupun ada beberapa tumbuhan air. Nah, di dalam ekosistem air juga ada yang berperan sebagai produsen. Dalam hal ini adalah fitoplankton. Fitoplankton tumbuhan kecil yang ada di dalam ekosistem air, tumbuhan kecil yang ada dalam ekosistem air, ini yang berperan sebagai autotrof di dalam air. Dan hidupnya itu melayang-layang di dalam air dan mengandung klorofil. Sehingga dia mampu membuat makanannya sendiri dalam ekosistem air. Sebab itu peranan fitoplankton dalam ekosistem air adalah sebagai penghasil atau produsen. Dia termasuk juga autotrof. Istilah pertama untuk produsen adalah autotrof. Semua makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri disebut autotrof. Dalam hal ini adalah tumbuhan hijau. Nah, selanjutnya konsumen, manusia dan hewan menempati tempat ini di dalam ekosistem. Kita sebagai manusia, maka tempat kita dalam ekosistem berdasarkan pembagian tadi adalah berada pada konsumen. Golongan konsumen karena keduanya, manusia dan hewan, tidak bisa membuat makanannya sendiri, tetapi dia memperoleh makanan dari makhluk hidup lain. Dalam hal ini, makanan diperoleh dari produsen atau tumbuhan hijau. Sebab itu, konsumen ini dalam ekosistem biasa disebut dengan istilah heterotrof. Ingat, produsen disebut autotrof, sementara konsumen disebut heterotrof. Dari kata heteros artinya yang lain, trofi makanan. Artinya apa? Organisme atau makhluk hidup yang tergantung pada organisme lain untuk mendapatkan makanan. Atau bisa dikatakan organisme heterotrof adalah organisme yang memperoleh makanan dari organisme lain. Dalam hal ini adalah produsen karena dia tidak mampu membuat makanannya sendiri. Ini konsumen. Nah, dekomposer, peranan dekomposer dalam ekosistem, pengurai atau dekomposer, organisme atau makhluk hidup yang fungsinya itu menguraikan sampah atau sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Sehingga dalam penguraiannya ini nanti akan menghasilkan pengurai berfungsi sebagai penghubung peredaran zat dari konsumen ke produsen. Ya, dari konsumen ke produsen. Karena nanti apa? Setelah proses penguraian makhluk hidup itu selesai, tadi saya sudah jelaskan bahwa hasil penguraiannya itu ada yang membentuk humus pada tanah dan nantinya akan kembali ke produsen, akan dimanfaatkan oleh produsen lagi. Sehingga dekomposer peranannya seperti ini. Nah, zat yang telah diambil oleh konsumen dari produsen akan kembali lagi ke produsen melalui proses penguraian oleh pengurai. Tadi saya katakan setelah dekomposer melakukan fungsinya, maka ada bagian penguraiannya itu akan membentuk lapisan permukaan tanah, dalam hal ini humus, dan akan digunakan kembali oleh produsen dalam pertumbuhannya. Jadi tadi dikatakan kembali. Contoh hewan yang tadi saya katakan itu adalah bakteri dan jamur yang menempati ini. Yang menempati dekomposer adalah kelompok mikroorganisme, dalam hal ini adalah bakteri dan jamur-jamur saprofit. Jadi 3 komponen tadi kita bahas dalam yang menempati komponen biotik,
dibedakan atas 3 kelompok atau 3 jenis: produsen, konsumen, dan dekomposer. Telah kita bahas apa peranan produsen, apa peranan konsumen, apa peranan dekomposer yang bertindak sebagai produsen dalam ekosistem, yang bertindak sebagai konsumen dalam ekosistem, dan jenis makhluk hidup yang bertindak atau berperan sebagai dekomposer dalam ekosistem sudah kita uraikan secara jelas. Demikian tadi pembahasan kita tentang komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem, komponen-komponen apa saja, bagaimana peranannya dalam ekosistem, organisme dan makhluk hidup apa yang berperan dalam setiap komponen itu, dan bagaimana hubungannya antara komponen yang satu dan dengan komponen yang lain. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi melalui pembahasan materi-materi berikutnya. Salam sehat.